Ya, play ya. Oh, belum naik. Ya. Nanti kalau mau gabung nanti Mana? Hah? Ah. Ini kalau Komnas punya gedung besar kan sama-sama enak. Ya enggak? Dukung dong. Komnas fasilitasi, enggak? Gedungnya diberesin sehingga komunikasi publiknya enak. Biar enggak letak begini kan enggak ada juga kan. Hah? Iya. Iya. Nah ya. Belum. Oke. Baik ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat semua. Rekan-rekan media yang kami hormati, kami banggakan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal ya terkait pertama perkembangan atau proses yang sudah berlangsung dari penyelidikan kasus terkait tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Bagaimana kita ketahui, tempoh hari ada yang mengadu 75 orang pegawai KPK dan sudah ada banyak yang kita periksa, kita minta keterangan. Kemudian pada hari ini semestinya juga kita meminta keterangan dari pimpinan KPK. Jadi ini Mas Anam sudah datang sebagai ketua tim, nanti akan saya persilakan untuk menyampaikan perkembangan. Meskipun beliau ini sangat letih sebetulnya baru sampai dari Papua untuk kasus yang lain. Silakan aja Pak Anam. Iya. Iya, perkembangan. Oke. Oh. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya akan sampaikan bagaimana perkembangan tim sampai hari ini setelah menerima pengaduan dari rekan-rekan 75 orang KPK. Yang pertama adalah setelah menerima pengaduan tersebut, Komnas HAM sudah memeriksa 19 orang pegawai KPK. 19 orang ini ada yang diperiksa sekali, ada diperiksa lebih dari satu kali untuk pendalaman. Itu yang pertama. Yang kedua, Komnas HAM juga mendapatkan 3 bundel dokumen yang jumlahnya sangat banyak. Halamannya kemarin kalau pihak kuasa hukum ngomong 500 sekian, itu ada tambahan halaman, jadi hampir 650-an halaman itu kami dapatkan, isinya berbagai informasi. Jadi berbagai informasi termasuk juga informasi yang diberikan baik oleh pegawai KPK yang dinyatakan lolos maupun yang tidak lolos. Yang berikutnya adalah setelah kami mendapatkan itu semua, termasuk juga
memeriksa 19 orang itu dengan beberapa orang kami melakukan pendalaman, membaca dokumen-dokumen yang kami dapatkan, kami mendapatkan beberapa informasi penting. Yang pertama adalah terkait klaster soal proses. Jadi proses bagaimana TWK itu berlangsung. Yang kedua terkait soal lahirnya prosedur hukum. Yang ketiga terkait soal landasan hukum. Yang keempat terkait soal status substansi. Jadi substansi apa saja selama proses itu berlangsung TBK-nya. Yang berikutnya terkait soal fungsi, tugas dan model kerja teman-teman yang kami periksa tersebut. Dan yang terakhir adalah background atau konteks kenapa peristiwa ini bisa terjadi. Yang berikutnya adalah kami sudah melayangkan sebenarnya sejak minggu kemarin 10 surat panggilan untuk mendapatkan klarifikasi, informasi, keterangan, dan berbagai hal yang bisa menjernihkan peristiwa ini bagaimana. Nah, salah satunya dari 10 itu adalah pemanggilan sebenarnya yang harusnya terjadi hari ini. Namun teman-teman pimpinan KPK, kolega-kolega kami hari ini tidak bisa hadir. Nanti mungkin Pak Tovan juga bisa menjelaskan. Jadi sudah 10 panggilan. Nah, besok juga ada panggilan lagi untuk pihak-pihak yang konstruksinya ada. Jadi kalau 10 surat sudah kami layangkan sebagai panggilan, dan kami sedang mendalami dan menyiapkan 5 panggilan untuk pihak yang lain untuk pendalaman. Nah, kenapa ini kami sampaikan panggilan ini sebenarnya sederhana bagi Komnas HAM. Informasi, keterangan, dokumen dan lain sebagainya ya harus kami klarifikasi, kami dalami, kami kasih kesempatan semua orang yang dinyatakan di situ untuk memberikan juga keterangan. Jadi keterangan yang kami peroleh bukan keterangan sepihak, tapi keterangan yang komprehensif dari berbagai pihak. Walaupun tentunya Komnas HAM tetap menggunakan perspektif dan filternya dalam konteks hak asasi manusia. Ya, siapapun boleh memberikan keterangan, tapi sekali lagi Komnas HAM memiliki cara pandang hak asasi manusia. Jadi nanti memandang berbagai faktanya itu, ya ukuran-ukurannya adalah bagaimana penyelenggaraan hak asasi manusia diselenggarakan dengan baik oleh siapapun di negeri ini. Nah, oleh karenanya kami tetap melanjutkan proses. Semoga para pihak ini mau hadir, menjelaskan berbagai peristiwanya, sehingga terangnya peristiwa seperti harapan publik, harapan kita semua semakin baik. Jadi kalau hari ini pimpinan KPK belum datang, tetap kami memberikan kesempatan, memberikan haknya untuk memberikan informasi dan keterangan tambahan kepada kami. Kami masih membuka diri untuk itu, dan besok sampai tadi pagi sudah ada komitmen besok ada pemeriksaan. Jadi beberapa pihak yang kami panggil itu besok berkomitmen untuk datang ke Komnas HAM. Jamnya kurang lebih mulai jam 10 sampai selesai. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira cukup jelas ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Tapi sekali lagi kami ingin jelaskan, karena juga banyak pertanyaan di luar. Ini Komnas HAM apa urusannya dengan ini? Sekali lagi kami katakan sebagai lembaga negara dalam bidang hak asasi manusia, maka menjadi tugas kami ya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, setiap aturan atau tindakan dari lembaga negara yang lain, bahkan
selama ini korporasi pun kita kan masuk ya, itu harus dipastikan bahwa dia sesuai dengan kebijakan itu atau tindakan itu sesuai dengan standar dan norma hak asasi manusia. Jadi memang ada pihak yang mengatakan ini kan KPK dalam rangka menjalankan undang-undang. Kami nggak menolak itu. Kami ingin memastikan apakah ketika menjalankan undang-undang itu ada standar norma hak asasi manusia yang dilanggar atau enggak. Karena ini ada yang ngadu. Yang ngadu itu bukan siapa-siapa, pegawai KPK. Kan gitu. Karena itu kita mau uji. Gitu. Tugas Komnas HAM itu memastikan. Jadi ada informasi tertentu, dugaan dari pihak ini diadukan Komnas HAM, menurut mereka setelah mengalami pelanggaran hak asasi manusia, kita tanyakan kepada pihak yang diadukan. Dalam hal ini KPK, salah satunya gitu ya. Nanti tentu ada pihak-pihak terkait juga yang lain. Seperti apa sebenarnya kebijakan itu? Bagaimana itu diambil? Bagaimana itu dijalankan? Itu yang nanti hasilnya semua akan diolah oleh Komnas HAM untuk diambil satu kesimpulan. Pertama, apakah ada peristiwa pelanggarannya atau tidak? Kan gitu. Jadi sekarang ini sepertinya sudah ada spekulasi bahwa ini jangan-jangan Komnas sudah berkesimpulan. Belum, Komnas belum berkesimpulan apa-apa. Nah, gitu. Jadi kita ini belum mengatakan bahwa oh ini sudah ada pasti pelanggaran atau sama sekali nggak ada pelanggaran, belum. Nanti setelah itu semua. Makanya kami sangat berharap sikap kooperatif dari pimpinan KPK. Dan ini bukan hal yang aneh. Gitu. Saya ingin katakan juga, Komnas HAM ini pernah dipanggil sama lembaga negara yang lain. Misalnya apa? Ombudsman pernah manggil Komnas HAM. Karena ada aduan dari pihak tertentu kepada Ombudsman mengenai satu kebijakan Komnas HAM yang menurut mereka itu salah. Dan dipanggil Komnas HAM oleh Ombudsman. Kita kasih keterangan, kemudian ada kesimpulan. Kan gitu. Ada lembaga negara yang bahkan dia tiap tahun bikin rating gitu. Lembaga A ya dinilai C, lembaga B dinilai B nilainya, kan kurang lebih gitu ya. Kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia juga berkali-kali diuji oleh Komnas HAM. Ada undang-undang dilahirkan, diuji oleh Komnas HAM. Komnas HAM mengatakan undang-undang ini ada yang tidak sejalan dengan hak asasi manusia, tapi banyak juga yang sejalan. Misalnya, kan itu hal yang normatif saja sesuai dengan Undang-Undang 39. Gitu. Ada yang bertanya, Komnas HAM kan urusannya HAM berat. Itu Undang-Undang 26. Mandat Komnas HAM itu tidak hanya Undang-Undang 26 tahun 2000, tapi juga Undang-Undang 39. Bahkan kalau ada urusan-urusan diskriminasi ras etnis, ada undang-undang juga yang memberikan mandat pada Komnas HAM. Ada banyak undang-undang yang itu menjadi mandat kami untuk kami pastikan bahwa suasana hak asasi manusia di Indonesia ini berjalan dengan baik, itu aja sebetulnya. Jadi spekulasi yang macam-macam itu kadang-kadang ya berbeda dengan yang sebetulnya ini kita menjalankan tugas dan mandatnya. Tapi kami senang karena tadi sebetulnya surat balasan dari KPK juga mereka memahami dan menghormati tugas Komnas HAM itu. Nah ini tinggal kita cari jadwal lagi lah yang lebih tepat untuk mereka bisa memberikan keterangan di sini. Terima kasih. Saya kira itu tambahan dari saya. Ya, ya ini teknis lah. Nanti kita dalam beberapa hari ini kita coba kembali jadwalkan ya surat pemanggilan yang kedua. Gitu. Kurang lebih gitu. Ya sebetulnya nggak ada. Artinya kita berharap secepat mungkin supaya ini nggak berlama-lama. Berlama-lama kan ini isu ini kan menjadi nggak karu-karuan kemana-mana itu. Makanya jangan Komnas HAM yang dipersoalkan. Ini kan juga banyak di medsos kok malah Komnas HAM. Kita itu mau ngomong clearance karena ada aduan seperti ini. Tugas Komnas HAM sebagai lembaga negara adalah melakukan clearance. Benar nggak ada pelanggarannya? Kalau nggak ada, Komnas akan umumkan tidak ada pelanggaran. Tapi kalau ada, kami akan umumkan dan pelanggarannya apa? Kami sebutkan. Solusinya apa? Akan kami sampaikan dalam bentuk rekomendasi. Gitu. Jadi nggak usah dibayangkan yang aneh-aneh, nggak ada. Ini biasa aja. Masing-masing lembaga negara menjalankan tugasnya sesuai dengan mandatnya masing-masing. Gitu aja. Ya. Pemanggilan yang dilakukan oleh Komnas HAM basisnya adalah mengklarifikasi fakta.
dia tidak mengklarifikasi institusi. Sehingga jumlah itu menunjukkan jumlah orang yang memiliki potensial keterangan, potensial informasi, dan potensial menguji berbagai dokumen yang juga kami miliki. Apakah substansi yang seperti tercantum dalam sebuah dokumen itu betul ataukah tidak. Jadi bukan institusi, tapi itu adalah person yang memang kebetulan dalam konstruksi peristiwa ada. Jadi bukan institusi. Kita tunggu besok. Jadi dalam konteks skema Undang-Undang 39 sebenarnya, ya pemberian informasi, pemberian keterangan adalah hak. Di balik hak itu berarti kesempatan untuk mendapatkan klarifikasi, ya kan, mendapatkan kesempatan untuk memberikan informasi yang seimbang, informasi yang mungkin menguntungkan siapapun itu, ya kan, untuk membantah, mengklarifikasi dan lain sebagainya keterangan yang sudah diberikan kepada Komnas HAM. Jika tidak datang, tidak menggunakan haknya, tidak menggunakan kesempatannya, ya sekali lagi karena itu hak, ya monggo aja. Artinya kita pahami bahwa satu, meninggalkan kesempatan untuk memberikan berbagai informasi yang jauh lebih komprehensif, tapi ternyata itu tidak diambil, ya kami akan menggunakan informasi yang kami peroleh dari satu pihak dan dengan cara kami juga mendapatkan informasi yang lain. Jadi itu dalam konteks hak asasi manusia, kalau secara konsep itu ada namanya teori apa ya, keseimbangan. Jadi istilahnya swing arm principle gitu. Jadi keseimbangan masing-masing lengan, istilahnya sih begitu. Tapi ini jadi semua pihak harus dikasih kesempatan. Nggak boleh Komnas HAM atau lembaga yang lain itu menyimpulkan sebelum pihak yang lain dikasih kesempatan. Itu nggak boleh. Itu pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kalau Komnas HAM tiba-tiba menyimpulkan sesuatu, Komnas HAM-nya sendiri yang melakukan pelanggaran. Makanya ini pemanggilan adalah bagian dari hak. Dan pemanggilan adalah bagian dari prosedur tata cara pengungkapan kebenaran yang fair. Jadi salah satu asas fairness itu yang sedang kita jalani. Jadi ini bukan untuk nakut-nakutin, bukan untuk menjudgment macam-macam, enggak. Dan ingat, sebenarnya peristiwa kayak begini memanggil Komnas HAM untuk meminta keterangan, memanggil KPK untuk minta keterangan itu bukan peristiwa pertama. Dalam konteks novel saya sendiri sama beberapa tim datang ke KPK mintain keterangan, kenapa kok ini bisa terjadi, kenapa kok ini bisa terjadi, pernah ditemuin oleh beberapa pimpinan dan beberapa staf yang memang sedang kami mintain keterangan, dan itu terjadi. Iya, memang KPK meminta penjelasan soal pelanggaran apa. Ya menurut kami Komnas HAM aja belum menyimpulkan. Gitu. Komnas HAM itu belum menyimpulkan apapun. Komnas HAM masih menerima dan mendalami berbagai informasi dan fakta. Jadi kalau Komnas HAM saat ini menyimpulkan, itu Komnas HAM sedang melakukan pelanggaran HAM itu sendiri, tidak memberikan kesempatan para pihak untuk mengklarifikasi dan sebagainya. Gitu. Nah, terus terkait substansi apa yang diadukan, saya kira semua pihak tahu. Ini kan sebenarnya bukan masalah di Komnas HAM, ini masalah di banyak tempat. Yang kadang-kadang karena komunikasi nggak berjalan, atau kadang-kadang peristiwanya udah terlanjur terjadi dan sebagainya, tahu sama tahu sebenarnya. Dan misalnya kami contohkan teman-teman kepolisian, rekan-rekan kami itu banyak diadukan. Ya udah kita kirimin surat, kita panggil, datang. Kapolda ini sama Pak Tovan kita di ruangan ini ya, dengan posisi kayak begini, isunya keras. Orang mati di tahanan, namanya Herman. Polda Kalimantan datang, kita panggil. Datang dia.
Tapi dia memang minta waktu. Saya minta waktu, boleh nggak minta waktu 1 minggu lagi? Kami nyiapkan semua bahannya. Ya siapin punya, tebel gitu, lengkap banget. Dan itu menurut saya biasa. Dan ini harus tata kelola negara, ini harus dibuka menjadi tata kelola hak asasi manusia. Jadi sama-sama enak. Nggak boleh orang menjudgment sebelum ada kesempatan yang lain mengklarifikasi. Nggak boleh orang ngambil kesimpulan sebelum memang orang lain dikasih kesempatan dan sebagainya. Gitu. Dan itu menurut saya tradisi yang sama-sama harus kita jaga bersama. Bagi Komnas HAM, ya hal ini biasa seperti Pak Taufan tadi bilang, beberapa kasus kami yang pelanggaran HAM yang berat kami dipersoalkan sama keluarga korban, dipersoalkan ke ORI, ya kita dipanggil ORI, kita datang, kita jelaskan, oh enggak, maksudnya begini, maksudnya begini, maksudnya begini, dan clear. Dan itu biasa. Polisi juga begitu. Polisi ketika kita panggil, ya polisinya datang. Kita panggil ORI, panggil ombudsman, ya kita datang. Jadi ini harus kita dudukkan sebagai semangat dan tata kelola bernegara yang basisnya adalah hak asasi manusia. Sekali lagi, semakin cepat kasus ini bisa tuntas, semakin cepat peristiwanya terang benderang, semakin baik bagi kita semua. Agar agenda besar kita memberantas korupsi ya tidak terhambat. Oke? Cukup ya? Saya kira 2 kali udah cukup. Itu kesempatan yang menurut kami udah cukup maksimal gitu. Pemberian keterangan adalah sesuatu peristiwa yang sebenarnya biasa dalam konteks Komnas HAM ini. Siapapun bisa kasih keterangan dan lain sebagainya, cara dan metodenya bisa dibicarakan. Tapi pemberian keterangan, substansi pemberian keterangannya ya harus baik. Harus menghormati masing-masing lembaga. Kalau ditanya apakah lebih bagus di Komnas HAM, lebih bagus di Komnas HAM. KPK itu sejak kapan ditayangkan? Apakah ada tanggapan dari pimpinan KPK kenapa mereka tidak hadir? 10 surat panggilan itu tidak hanya kepada pimpinan KPK. Oke, tapi juga kepada pihak lain yang memang masuk dalam konstruksi peristiwa. Siapa orangnya dan sebagainya besok kita tunggu dan besok kita akan umumkan. Kedua, untuk yang 5, untuk siapanya jawabannya sama. Ya kan, ini kan lagi kita godok konstruksi peristiwanya sehingga memang ketika datang dan tidak datang dan sebagainya itu posisinya dalam konstruksi peristiwa oke. Nah, terus apa alasannya pimpinan KPK tidak bisa hadir? Kalau kemarin komunikasi antara PIC yang nangin masing-masing orang dengan pihak kesekretariatan bilang memang ada rapat pimpinan mereka. Tapi secara formal yang ditujukan kepada kami, ya mereka minta penjelasan apa dugaan pelanggarannya. Nah, kalau dugaan pelanggarannya, kita saja sedang merumuskan apa pelanggarannya. Oleh karenanya memang ada baiknya datang, ya kan? Karena itulah kita akan kasih kesempatan untuk semua klarifikasi. Kita sudah siapkan sejumlah pertanyaan, kita sudah siapkan sejumlah dokumen untuk diklarifikasi. Kalau masalah ini terkait apa, ya pasti terkait proses kemarin TWK itu. Terus kalau dikatakan ini adalah perintah undang-undang, ya kami tahu itu perintah undang-undang. Tapi dalam konteks menjalankan undang-undang, dalam pengalaman Komnas HAM dimensinya banyak. Ada yang memang bisa dikatakan peristiwa pelanggaran HAM dalam konteks menjalankan undang-undang, ada yang dikatakan memang tidak pelanggaran HAM dalam konteks menjalankan undang-undang.
Oke? Oke ya. Hah? Nggak tahu kita. Surat yang kita siapkan 5 surat atau nambah atau berkurang itu bisa berikutnya kita tidak hanya mengambil